warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Masjid Nurul Khair, guru kita Al-Muharram Al-Ustaz K. Haji Madris Qasim. Beliau ini alhamdulillah mau terima. Ini diputar ke semua masjid, gak yang terima ini. Kenapa? Alasannya selamat tak 17 Agustus. Ya beliau menolak, tadinya malu kali. Akhirnya, Ustaz, diam aja. Lah ini udah pada nyerah semua. Ya nggak apa-apa dah. Ya kenapa dia malu? Pimpinan masjid, pimpinan yayasan, kepala sekolah, jabatannya banyak banget, duitnya banyak. Itu lihat itu, rumahnya lapang, permadani dipasang tato. Itu lihat mobilnya terpajang, yang sudut ada kembang, depositonya banyak di bank, sembakonya semudah. Di Sukabumi terkenal juragan empang. Bener saya ngomong. Siapa yang pada kesono itu? Juragan empang banyak pada empangnya itu. Tapi gue udah 7 kali gue lihat. Masalah empang. Itu makanya alhamdulillah itu sering ke Kota Kembang, tapi istrinya yang saya tahu cuma seorang. Karena istrinya cantik gemerlap kayak bintang. Mojang priangan. Akhirnya diterima sama dia nih. Kuliah subuh iya dah. Tapi saya paham juga. Kalau beliau mau ninggalin kita juga boleh. Karena dia kepala sekolah. Kayak Munir tuh. Ustaz Abdul Munir ini kepala sekolah. Dia bilang, ini saya apel. Dia bilang, lu pulang duluan. Ustaz Minta juga ngomong, lah di kecamatan gimana? Lu pulang duluan. Lah gue mau belakangan dulu pensiun. Kalau kayak mau duluan boleh. Lah dia kan kepala sekolah. Kayak ini. Pak Madris ini kepala sekolah, gitu kan? Ustaz Abdul Munir kepala sekolah. Semuanya ini pada kerja yang pegawai negeri. Ustaz Minta dia ngomong, saya ini di kecamatan diomelin, ya lu pulang sono. Ya lu kalau gua kan udah pensiun. Ya, yang sama-sama kita hormati Haji Muhammad Ali. Beliau ini orang tua kita luar biasa. Kemarin waktu rapat saya ngomong, saya nyebutnya Kiai sekarang. Orang nanya, Ustaz emang apa? Lu tahu nggak Kiai? Kiai itu bukan ahli agama. Kiai itu orang yang berpengaruh. Saya bilang, Ustaz kata siapa? Lalu dia aja baca bukunya Hamka. Kata Hamka, Kiai itu kagak ada di Arab. Yang ada kalau di Mesir Ustaz, Profesor, Doktor itu Ustaz kata Hamka. Saya aja nggak disebut Kiai, Buya. Saya bilang kenapa? Ya Buya itu sama Abuya, bapak kita bersama, karena saya tua kali katanya. Kalau Kiai itu dulunya yang berpengaruh. Makanya Anda kalau ke keraton itu keris Kiai semua lalu. Kalau ke Cirebon itu namanya Kiai Paksi Naga 5 katanya. Itu kereta Sunan Gunung Jati. Oh jadi Kiai itu kereta. Jadi Kiai itu orang yang berpengaruh. Lah saya mikir aja, ini pengaruhnya gede banget loh. Ya mungkin orang kagak tahu. Ini Haji Ali itu ya kayak Haji Madali juga. Ya mungkin duitnya banyak Haji Madali ya. Tapi maksud saya Haji Madali mohon maaf tuh. Apa namanya Pusal 99 itu. Udah dibongkar itu. Siapa itu Haji Samsu ya. Datang Pak Haji nangis, aduh Pusal saya 99 itu. Buat pesantren yatim mau dibongkar, datang aja mana lagi ke Fauji Bowo jadi gubernur. Pak Gubernur mohon maaf, ini donatur saya. Pesantrennya gede, pesantren. Kalau dibongkar bagaimana? Waduh, kata dia, ini muka saya taruh di mana kalau udah TV ngomong. Tetapi saya minta Bapak jadi gubernur. Apa kata Fauji Bowo? Panggil sini, kumpul kita rapat. Apa kata dia? Itu ada apa aja bangunan? Ada 10 kantin. Hancurin 10 kantin. Loh, kan murah. Fusalnya jangan, tapi tutup sama seng. Ambil 7 TV. Bilang di situ, futsal dihancurkan dalam TV. Kenyataannya jangan. Subhanallah. Itu Pak Jumada.
lagi sakit. Kumpul kita. Minta sama aja. Gak bangun dah. Dia kejelapan cuma. Minta 50 juta sama apa itu? Camat. Camat ngomong, mesti gak punya duit, Ustaz. Kasih. Gaji Haji 20 juta. Tapi dari belakang. Kasih lagi gaji Haji. Saya tahu. Pejuang-pejuang kita. Jadi juga sama. Di Asakina. Dapat surat. Rumah tingkat dihancurkan. Haji, tolongin. Rumah saya baru nih. Datang. Ada ujian. Donatur kita mau dihancurin. Telepon sama Jali. Siapa itu Jali? Donatur saya. Udah sembuh. Oh iya, bagaimana saya ya? Soalnya yang lapor tetangganya. Astaga. Kata dia, Pak Haji mohon maaf bilangin jamaah. Kalau mau bangun sama tetangga baik-baik kita. Kasih hadiah kek. Ini yang usil itu tetangga Jali. Ini surat datang dari tetangga. Masya Allah. Sedih. Akhirnya ya pengaruhnya besar juga. Ya udah katanya, jangan dibongkar dah. Tapi bilangin tetangganya dibaikin, dia kasih apa kita. Jadi ternyata saya lihat itu rumah-rumah dibongkar itu yang usil tetangganya. Alasannya debu lah apa, udah macam-macam itu. Makanya disuruh pesan dari wali kota. Haji Ali, kalau ngebangun jamaah tolong dah baikin dah, kasih apa gitu sembako tetangga dah 10 orang matu. Karena ini punya usil ke pemerintah itu tetangga. Mohon maaf saya ngomongnya, saya bocorin. Jadi di RW 5 juga dibongkar karena tetangga itu. Saya tahu dari wali kotanya, tetangga itu tolong dah tetangga baikin. Makanya jangan usil-usil amat sama sini. Saya sedih kalau ingat Haji Madari. Banyak Haji Madari. Kalau saya ceritain itu, saya tahu. Nah makanya ini, di pejuang kita ini sekarang, sedih saya itu. Saya ingat kemarin BP itu gajinya tahu nggak? 100 juta seorang. Saya sih masalah gaji sama duit rakyat itu. Orang yang susah 100 juta seorang bagi-bagi duit. Kalau kerjanya bener nggak apa-apa. Yang bikin sedih. BP 4 badan. Masya Allah itu kerjaan dia itu ideologi Pancasila. Tapi bodoh banget yang bikin sedih saya. Bukan gajinya 100 juta. 18 orang dipaksa buka kerudung waktu pengukuhan paskibraka buat hari ini. Siapa surat itu? BPIP. Goblok. Saya bukan orang BPIP, saya bukan profesor doktor. Belajar puluhan tahun filsafat Pancasila. Apa arti ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan Maha Esa itu adalah orang ibadah di kelenteng boleh. Arti ketuhanan Maha Esa. Orang yang di pura boleh. Orang yang di gereja boleh. Apalagi Islam 90%. Lah itu Pancasila itu artinya boleh. Berat. Tapi kenapa orang Islam pakai kerudung dari SD sampai mahasiswa disuruh buka? Yang nyuruh BPIP. Wajar kalau ulama marah. Ini Masya Allah gaji 100 juta dimakan otaknya apa bodoh. Ya, apa arti ketuhanan Maha? Ketuhanan Maha itu orang beragama di sini boleh. Emang kita ngelarang orang ke pura, larang kita ke kelenteng, larang kita ke gereja, boleh. Lah kenapa orang Islam pakai kerudung? Ya kagak boleh. Masya Allah. Nah ini ada kaitannya sama tadi itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Allah yang bilang innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya Tuhan kami ini adalah Allah. Tsumma istaqamu, orang itu hidupnya istiqomah, ucapan, pikiran, perbuatan, teumbut kelindungan, tegedak keanginan.
tidak lapuk dengan hujan, tidak lekang dengan api. Orang yang semacam itu, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikat. Hidupnya dikelilingin oleh para malaikat. Ustaz Ali bilang waktu sakratil maut, iya itu. Tapi kata ahli tafsir bukan cuma sakratil maut, masih hidup pun malaikat pada turun. Enggak percaya? Coba lihat. Habib Rizik coba lihat. Diputus 4 tahun, yang putus 3 bulan mampus. Ditarik, dipabet, ditendang polisi. 3 bulan sentuh. Apakah Habib Rizik bisa? Enggak, manusia biasa. Tapi yang marah malaikat ini, tatanazzalu alaihimul malaikat. Orang-orang istiqomah, malaikat kumpul di sekelilingnya. Dia jaga umurnya, keselamatannya. Diracun nggak bisa. Ini yang disebut kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat akan menjaga ulama yang istiqomah. Coba lihat kaitannya dengan 17 Agustus. Itu kalau kita lihat pejuang dulu mah pada bener ngomongnya. 350 tahun dijajah oleh Belanda, setelah merdeka nggak sombong ngomongnya. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, merdeka ini terjadi. Apa dirahmat kasih sayang Allah? Kenapa kasih sayang Allah? Karena kalau tidak ada pertolongan Allah, tidak mungkin ini merdeka. Sadar pemimpin kita dulu pejuang, bedil locok, bedil locok, bedil yang jelek, bambu runcing lawan meriam. Siapa yang bisa lawan meriam? Ada yang berani. Tapi pejuang kita coba lihat, berani melawan meriam. Kenapa? Karena pertolongan Allah, makanya bisa merdeka. Coba. Makanya merdekanya pun tanggal 17. Kenapa? Karena walaupun perang gak pernah tinggalin 17 rakaat. Para pejuang kita, para ulama punya. Ya orang kafir juga ada. Paling 5%. Ya saya tahu itu orang kafir pada pejuang ada. Cuma berapa? Banyak kan mana coba? Sama pejuang kita, ulama kita. Kerajaan kita itu Islam semua disiap sampai ke Aceh, semua ke Padang, semuanya Islam. Orang kita juga Habib Ali Al-Habsyi, Habib Abdul Rahman, semuanya itu orang ulama kita. Makanya 17 Agustus dan 17 artinya rakaat 17 itu 5 waktu tadi kita. Dan Allah itu kalau saya lihat itu bukan kebetulan. Kenapa itu ayatnya 17:845? Merdekanya baru 79 tahun, tapi Qur'annya udah 15 abad itu. Saya baca dalam surat yang ke-8. Itu surat ke-8 itu Al-Anfal ya. Itu bagaimana caranya itu beristighosah. Allah bilang istastaghithu rabbakum fastajaba anni mumiddukum bi'alfim minal malaikati murdifin. Turun ayat itu kepada Rasulullah lagi istighosah. Kenapa surat ke-8? Nabi bergetar karena melawan kafir gak imbang. Banyak banget 1 lawan 10 gak imbang. Abu Bakar sampai menangis melihat Rasul gemetar karena melawan musuh terlalu banyak. Turun ayat langsung. Istastaghithu rabbakum fastajaba anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika Muhammad beristighosah, aku langsung kabul kata Allah doanya. Anni mumiddukum, aku utus kepada engkau Muhammad bi'alfin minal malaikati murdifin, 1000 malaikat. Subhanallah. Jadi Nabi perang gak imbang lawan-lawan, dia nangis beristighosah kepada Allah, langsung disambut fastajaba anni mumiddukum, aku kabulkan, inni mumiddukum, aku kirim kepadamu. Berapa malaikat?
Bi'alfim minal malaikati murdifin, 1000 datangnya berangsur, 50 sesuai kebutuhan. Menang Nabi Muhammad itu. Kenapa menang? Dijelaskan lagi ayat ke-17. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Allah jelaskan supaya jangan sombong sahabat menang itu. 1 lawan 10 menang. Apa kata Allah? Falam taqtuluhum, bukan kamu yang bunuh musuh kafir itu. Walakinallaha qatalahum, Allah yang membunuh. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama, bukan kamu yang memanah, Allah yang memanah. Kenapa Allah yang memanah? Malaikat kan 1000 punya Allah. Hai malaikat, coba dia panah kena. Ya, kayak kita dulu berdilocok dia tembak dengkulnya kena jidat. Siapa yang lencengin ke jidat? Allah. Makanya inilah Allah yang memanah, Allah yang membunuh. Makanya dengan rahmat Allah kita merdeka, ini kekuasaannya dengan kasih sayang Allah. Makanya masa dibikin hura-hura pada mabok, harusnya bersyukur kepada Allah ya. Nah kemudian yang ke-45 ayatnya itu masih surat itu juga. 45 itu bilang apa? Idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, kalau kamu menghadapi musuh terlampau banyak, enggak imbang lagi aja. Wadhkurullah, gemakan takbir. Ingat bagaimana arek-arek Surabaya Bung Tomo, Allahu Akbar, habis Belanda. Itu petunjuk Allah. Kalau kamu ada musuh terlalu banyak, sebut nama Allah berulang kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuflihun, kamu dalam kemenangan. Tapi pas butuh, bulatkan tekadmu. Semuanya berani mati, hidup mulia atau mati syahid. Nah ini bikin malu anak kita ini. Yang malam minggu itu dia bilang bawa pedang bukannya Allahu Akbar melawan Belanda. Tahu dah. Temannya dibantai 3 kemarin nanti. Iya, ini goblok baca. Orang tua kita dulu masih muda lawan Belanda bawa pedang, bukan bawa teman pada. Ya Allah, ini sekarang udah apa ya? Udah gimana ini? Semua provinsi itu di Padang begitu. Dulu Padang hebat Islamnya, sekarang aduh memalukan juga Padang. Saya dulu hormat sama orang Padang. Orang Padang itu luar biasa dulunya, zaman Hamka muda dia cerita bagaimana itu. Saya banyak buku Hamka saya baca. Lah sekarang Padang, aduh bikin malu. Lucunya diperkosa sama kakeknya, sama mamangnya, sama abangnya, sama tetangganya. Habis 10 orang, anak 8 tahun. Jadi ini Padang. Bener kata si Anu itu. Orang Minang bagus. Saya bilang ini Padang rusak Kiai. Itu yang rusak bukan Minang, Kabau ini. Kabau itu kebo. Jadi Minangkabau itu memang menang lawan kebo. Saya tanya, Kiai emang Minangkabau apa sih? Minang itu artinya cerdik. Orang Jawa bawa apa itu? Bawa kerbau gede-gede. Orang Minang yang kecil lari. Ya kecil kita kasih keris. 3 hari kan dikasih susu. Begitu dia lari kan pengen susu. Lah mentok itu kerisnya ke perutnya. Orang Jawa mati kebonya. Kita yang menang. Makanya namanya jadi Menangkabau. Minang itu menang. Saya bilang emang cerdik ke Padang ya. Di sini dibilang, jangan bawa banyak-banyak ke Jakarta. Kami ini kemarin nggak nyari uang. Enggak nyari makan. Kami ini katanya apa? Ngasih makan. Kata gubernur, bagaimana ngasih makan? Dia percaya masuk ke sederhana. Saya kasih makan gubernur. Bayar gua kata saya. Padahal yang mencerdik ngomongnya. Kita kasih makan. Ya tapi bayar. Nah ini maksud saya.
Jadi Allah itu bukan kebetulan bikin ayat dari duluan. Jadi 17 Agustus itu Allah mengingatkan falam taqtuluhum walakin Allah qatalakum. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah harrama. Kata Allah ingatkan, Muhammad, bukan kamu yang bunuh. Allah yang bunuh. Bukan kamu yang memanah. Allah yang mana. Nah itu subhanallah. Ternyata pemahaman ini bukan cuma di Islam. Saya baca buku pidatonya Bung Karno tahun 55. Waktu nuzulul Quran di istana. Zaman susah Bung Karno dulu nuzulul Quran di istana. Maulid di istana. Sekarang udah punya IKN. Nuzulul Quran di istana enggak ada. Saya bingung kadang-kadang ya orang ini. Orang sekarang otaknya pada diri. Zaman Bung Karno itu ada bukunya siapa aja? Tahun 55 sambutan Bung Karno di istana nuzulul Quran. Di istana Quran. Zaman tahun 55 zaman susah makan jagung. Lalu sekarang punya IKN 650 triliun. Nuzul Quran di sana kan. Maulid kan. Israel kan. Udah lupa sama Tuhan. Aduh. Apa kata Bung Karno itu? Itu panjang seperti itu. Cuma intinya kata Bung Karno di situ, di dalam Al-Quran ada falam taqtuluhum. Tetapi ternyata itu ada buku kitab Mahabharata kata dia. Ada perang Batara, apa itu dia Kurawa dengan Pandawa, Gatot apa itu Arjuna melawan kakeknya namanya Bhisma. Begitu dipanah Bhisma kebal nggak mempan. Tapi dia punya itu apa namanya? Yang supirnya Batara Kresna. Hei Arjuna, sebutlah yang memanah bukan Arjuna tapi Batara Kresna. Dipanah tembus. Nah, kata Bung Karno begitu juga ayat ini. Kenapa bisa sakti? Falam taqtuluhum, bukan kamu yang bunuh tapi Allah. Bukan kamu yang manah tapi Allah. Ternyata kata dia di agama lain juga ada. Ketika dipanah sama Arjuna nggak mempan, hei Arjuna, bilang yang memanah bukan Arjuna, tapi Batara Kresna. Itulah. Jadi mudah-mudahan saya bicara itu nggak banyak. Ya cuma yang intinya maksud saya kita kembali kepada Allah bahwa kemerdekaan itu diisi dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Malam Agustus silahkan, tapi tahlil zikir bukan pada mabuk. Aduh, miris kita itu. Makanya kembali saya mohon tuh kepada orang-orang jangan nyari duit doang ya. Dalam sejuta sebulan nggak apa-ngapain. Sekali bikin surat mabuk, orang kerudung dilarang. Ya Allah, saya bilang ini dunia mau jadi apa? Duit dimakan duit rakyat, tapi ngelarang orang yang syariah. Ya kan? Nah ini saya mohon nih, coba dia belajar Pancasila lagi kan. Ketuhanan yang Maha Esa melindungi. Makanya saya baca dalam bukunya di Indonesia ini, tidak ada yang boleh mendefinisikan agama secara umum kecuali Islam lawan Islam, Hindu menurut dia. Indonesia negara itu cuma ngasih 4 agama itu. Cirinya, pertama yang diaku dari agama ada Tuhannya. Kedua ada kitab sucinya. Ketiga ada Rasulnya. Keempat ada ibadah ritualnya. Sampai hari ini nangis-nangis aliran kepercayaan pengen masuk agama ditolak sama Menteri Agama. Karena enggak penuh syaratnya. Tuhannya Sang Hyang Widi bisa sama. Ada kitabnya Darmo Gandul Gotolojo bisa diterima. Tapi nabinya siapa? Ya, itu kitab itu nggak, mohon maaf ya, kitab sucinya saya mah ngeri bacanya udah agak pengen gitu. Itu kitabnya jelek kalau kata saya ya. Masa Mekah yang Mekah, syariat diambil dari saringat yang kalau saringat cuma. Nah ini kan gila itu kitab. Saya disuruh baca itu dulu kan. Saya dulu perbedaan agama. Udahlah saya nggak mau lagi. Ini orang gila yang bikin. Ya kan kitab suci. Nabinya siapa? Makanya kata Gus Dur itu bukan agama, kepercayaan. Tapi jangan dibuang, biarin. Nah dia udah mulai haji. Ini tugas Ustadz, rayu dia biar masuk Islam. Yuk kita baca Fatihah.
buat pejuang-pejuang kita, termasuk guru kita nih Ustaz Amsori Abdullah, dia pejuang kita di Mulia Subuh. Ya, udah meninggal duluan, Ustaz Hamdan juga. Kita doain semoga diterima iman Islamnya. Amin. Ampuni segala dosanya. Menjadi amal yang solihah, keluarganya ditinggalkan menjadi keluarga yang berkualitas, anaknya menjadi anak yang terbaik, berguna bagi agama dan bangsa. Kita yang ditinggalkan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya bersyukur nih punya Habib ini bergaul. Kadang-kadang Habib ribet banget ketemunya. Dan dia ini malah kasih air. Dia bilang ini beli kan nih. Ya, makanya dibayar syukur gaya Habib. Dia bagus dia bilang begitu mah. Biar di kuliah syukur dia terus biar masuk surga. Zaman Nabi Musa, Jablay aja masih air anjing masuk surga itu. Itu zaman Nabi Musa masih air anjing kausan, lah apalagi Habib masih kita. Ya Allah surga ya. Itu kita menjadi Fatihah. Semoga diterima iman Islamnya. Jamaah sakit disembuhkan. Yang sulit dimudahkan. Alal hadiniyah wa quludiyatil sholihah lima quri'a manawa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Itu yang iuran naik itu mulai